Halo teman-teman, alhamdulillah hari ini podcast Survival Soul bisa hadir kembali ditemani dengan host kami Bayani. Dan alhamdulillah tamu kita hari ini adalah kita sebut saja Mbak Soma atau Kang Soma? Kang aja lah. Kang Soma karena orang Sunda. Kang Soma ini teman-teman mungkin dia adalah sebagai pelaku gitu, pelaku outdoor, pelaku yang melakukan outdoor, pencinta alam, dan dia mungkin kalau boleh tahu dia berpengalaman di bidang SAR gitu. Dulu mungkin teman-teman kalian atau sobat-sobat Survival Soul Podcast, dia pernah melakukan yang paling lama mungkin tahun 86 ya Pak ya? Iya, tahun 86. Dulu ada SAR yang mencari orang hilang di Gunung Salak ya? Gunung Salak, 8687. 8687, anak STM Pembangunan Jakarta mungkin ya. Terus beliau juga pernah Sukhoi, terus dengan Gunung Berapi juga, dan yang lain-lain mungkin banyak sekali. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja tanya dengan pelakunya langsung. Awalnya seperti apa, senang apa ya, mulai mencintai alam, jadi apa seperti itu. Oke. Ya, selamat malam. Rekan-rekan atau penggemar atau sobat-sobat yang sering terlibat di operasi SAR ataupun outdoor activity ataupun kebencanaan. Perkenalkan, nama saya Soma Suparsa. Dan sudah punya cucu pastinya. Gitu. Terus saya dulu waktu muda sering berburu. Awalnya muru cari lain buru ya berburu terinspirasi terus sampai ke gunung-gunung. Tahun berapa itu Pak? Ya sekitar 70. Wah, masih rimbun sekali ya. 76-an ya. Setelah itu tahun 80 saya masuk mahasiswa. Terlambat itu masuk mahasiswa harusnya loh. Tapi karena tadi banyak main lah ya. Nah, akhirnya saya masuk mahasiswa daftar Mahawarman. Tahun 80 itu jadi begitu pendidikan dasar Mahawarman berjalan, saya ditanya, kamu seneng jalan jauh? Karena waktu long march saya terdepan. Karena fisiknya bagus waktu itu. Sekarang mah sudah ripuh kan waktu jadi dulu jadi cerita dulu. Nah, masuklah, ditawarin mau masuk Wanadinya. Apa itu Wanadi? Daftar Wanadi, ikut. Dapat NRP Pak? Dapat NRP. Tapi setelah pendidikan dasar sebulan, kan saya rindu makan dan segala macam. Jadi makannya terus tuh, badan gede pannya. Terus balas dendam. Lupa kewajiban kepada organisasi untuk masa bimbingan dan segala macam. Akhirnya saya berapa bulan tidak ikut masa bimbingan, kasih peringatan. Setelah itu dijemput sama satu angkatan, kamu harus jadi. Akhirnya saya masuk, dibawa ke ikut perjalanan kecil dan segala macam sampai dapat NRP, sidang perjalanan. Kalau nggak salah kedua atau ketiga, baru diputuskan lulus. Nah, setelah itu ada pelantikan, dapat NRP. Iya. Setelah dapat NRP dari situ nggak ketahan sampai sekarang, terus saya terus berlanjut gitu. Padahal waktu itu mandek dulu, tapi setelah itu. Nah, setelah masuk dari punya NRP, saya tahun 82 itu diundang oleh senior saya, bisa ngebantu pencarian pesawat Piper Aztec di Aceh, di Medan. Di Medan pada itu. Yang saya oke, siap lah, saya bilang.
Padahal waktu itu 82 83 itu akhir 82 akhir itu mau masuk ke pendidikan dasar Wanadi Iya, tahun iya. 83. Saya jadi terlibat di pendidikan dasar sebagai panitia dan pelatih. Sebulan saya di Aceh, di Medan mencari Vivermaster itu. Yang keluarganya OBC Haan itu. Oh. Yang mertuanya Nur Apni, Octavia. Kalau udah Octavia. Saya diundang jam 1 malam kumpul di daerah Sukajadi yang sekarang sederhana itu, pasar sederhana kumpul. Besoknya berangkat ke Jakarta. Begitu saya masuk, saya ngelihat foto Nur Apni aja, wade. Ini Nur Apni Octavia, kenapa tidak cakep gitu. Akhirnya setelah itu baru bergerak ke Medan. Oh, itu mungkin SAR pertama. SAR pertama setelah masuk Wanadi itu di Viver Aztec. Dan alhamdulillah 16 tahun kemudian baru ketemu rangkanya. 16 tahun kemudian jadi di Aceh Timur. Itu belum ketemu ya? Belum, nggak ketemu. Ketemu 16 tahun kemudian. 16 tahun kemudian. Karena kenapa nggak ketemu? Karena salah data, salah informasi. Sampai ke Belawan, ke Sibayak, gunung-gunung itu dicari nggak ketemu. Akhirnya setelah itu pulang karena mau pendidikan dasar pulang. Setelah itu 16 tahun kemudian kita ketemu KTP-nya di hutan Aceh Timur. Mungkin karena keterbatasan fasilitasnya, alat itu ya. Iya. Teknologi. Informasinya dulu data kelengkapan data mungkin ya Pak. Tapi kayak saya rasa kalau bandara mah kan sama ya Pak. Iya. Pesawat pribadi pasti cuman dibantu yang lain. Terus apa aja itu Bang setelah dari yang pencarian pesawat itu? Dari pencarian itu 86 ke Gunung Salak itu ya. Gunung Salak. Saya datang kalau nggak salah ya. Sudah seminggu yang sudah dan posnya bukan di situ, bukan di Sukamantri, tapi di posnya masalah di daerah sebelahnya. Nah, baru posnya di Sukamantri dengan SMC-nya Rapik Pontoh anak Mapala UI. Begitu saya datang koordinasi terus ngobrol dulu dengan Kang Rapik Pontoh waktu itu. Oke. Karena mas saya panggilannya Kopral. Kopral gitu. Ya oke, kalau menurut saya mah silakan aja mau jadi apa saja boleh saya mah. Gitu. Tim saya boleh. Ya udah Blitz Team kan ya, apa Blitz Team? Saya nggak ngerti waktu itu. Bahasa Inggrisnya Blitz Team. Ya oke, tim kilat katanya. Oke lah sebenarnya tim kilat. Ya. Saya tanya berapa hari? 2 hari sama saya ketemu lah. Sama tim saya 2 hari. Itu kan arogan ya, sombong sekali gitu. Kok bisa menentukan 2 hari? Karena memang waktu itu saya pikir fisik bagus, pengetahuan ada segala macam. Saya berani ngomong gitu, tapi akhirnya saya sadar sombong karena saya sombong sekali. Akhirnya besoknya naik dari Dam Ciapus yang Sukhoi di. Nah, dari Dam Ciapus naik ke atas, naik ketinggian. Seharian disuruh nyasar juga ya. Nyasar keliling ajak saya bahaya gara-gara sombong tadi. Jadi tidak terima si alam Gunung Salak. Sore terus keliling kemana? Akhirnya tiba-tiba kabut sama. Sore ketemu bongkeng di ketinggian 1675 kalau nggak salah ketinggiannya. 1875. Ketemu bongkeng kemana aja pernah katanya informasinya nyasar cek sate orang jadi liar gitu ternyata nyasar juga karena memang nggak boleh sombong walaupun pengetahuan punya dan fisik bagus juga. Jam 4 ketemu bongkeng terus kita buka BIPA karena sudah kemalaman.
ya prosedurnya SOP-nya bahwa jam 4 dan jam 5 harus tidak boleh bergerak, kecuali kalau memang sudah ada kelihatan di depan mata bahwa itu survivornya bisa itu. Tapi kalau enggak itu buka bipak. Terus ada satu teman saya yang biasanya celoteh dan segala macam, dia teh kemauan cek saya teh ting cina kondisinya udah udah aneh. Buka bipak di ada karena panik dan kabut dan segala macam. Jam 12 malam atau pokoknya malam mau tengah malam. Ternyata bikin bipak di jalur air. Di jalan tapak jalur air. Atau kayak mau jair di dalam kolam. Aduh cek jadi kaki mau pindah lagi. Pindahnya nggak sadar ke pinggir Ciapus. Ke pinggir yang sungai. Ciapus waktu itu ketinggiannya hampir 700-800 meter ke bawah. Kalau saja tidak dimaafkan oleh alam atau tidak, mungkin sudah juralit ke bawah. Itu. Karena malam jadi gak kelihatan. Nggak kelihatan karena tadi dari bipak di jalur air kakem gitu ya, terus panik, mau jair mana itu, kayak mau jair lah di kolam, pindah bipak di pinggir, pindah tidur aja, pas subuh lah kita subuh, ada teman saya bangun. Udah sibuk aja mempertahankan senter, kan di tenda itu ada senter digantung, senter digantung. Belum ada lampu canggih-canggih lain gitu ya. Senter siga corona gede. Gantung. Kunaon cek saya teh ini Kang apa saya kira laju TV tiba-tiba laju TV nu leungit di Gunung Salak macam. Tiba-tiba keluar di Gunung Salak di TV nyokot center ku saya dipertahankan cukup orang tengah saya tong ibu emang ku bekisieun pan gitu lah istirahat masak tuh diteruskan nah gitu masak makan baru ketahuan bahwa itu Ciapus bakal malam bisa ngejungkel ke salah posisi aja geser seetik atau motah itu caranya bisa ngejulalit ya kalau alam bisa wassalam betul kita kan setelah beres makan berdoa makan saya tanya kemana larinya tadi siapa waktu ngambil center yang mau ngambil center terus kamu tahan kemana larinya atas Kang, oke kita berdoa jalan sekitar jam 8-an lebih seperempat pagi itu pagi ya waktu kita bertanya kemana si yang tadi keluar dari TV ngambil center itu ke teman saya sambil jalan ke atas oke setelah berdoa kita jalan aja kita telusuri siapa tahu ada domestik oke nya itu kayak jalan jam 8 lebih ketemu sinar matahari ya masuk tuh dari celah-celah kanopi pohon itu ke jalan setapak. Nah, cek saya tuh herang-herang gitu tah kepulinya. Begitu dikoreh, STM pembangunan saya bilang. STM pembangunan yang hilang TK. Saya konfirmasi lagi ke Pak Ludak. Ini saya iya, oke, sudah tandain plot di peta, koordinat berapa di peta ya oke, kita menyebar. Parah aja di situ menyebar sesuai punggungan menyempit tiba-tiba teriak wadi di bawah itu. Kenapa ada teriak wadi? Jangan-jangan menemukan sesuatu. Semua bergerak tuh ke yang teriakan wadi. Enang, tuing tadi nong tebluk cina jatuh terus apa? Sebenarnya nang ternyata ada batu yang longsor, bukan apa takut segala macam berteriak. Wah jadi cek saya teh ya mah merusak skenario anu geus ya. Cek saya geus istirahat ngopi we lah. Aduh cek saya gitu, ngopi kita cari lagi. Cari di situlah mulai
titik tanda jejak itu mulai sapu tangan, di titik ketinggian dikoordinasikan, terus tempat berbipak sementara ya, terus ada api, terus ada bungkus makanan seperti mie instan gitu dan segala macam. Oke, diplot. Nah bilang udah matiin lah ke radio komunikasinya. Kurang anges gandeng lah saya teh. So santai kita cari. Santai terus ketemu pas di ketinggian antara mau turun ke sungai apa Pasirawa atau apa namanya lah, saya lupa lagi. Sudah berhenti aja di situ. Udah cukup, udah ketahuan kemana tuh. Malamnya kita berpipak di ketinggian yang ketemu Kang Bongkeng itu, berpipak. Datanglah pasukan yang lain. Ada tim satu yang mencari, ya tim Wanadi juga, cuman dibarengi dengan orang sejarah. Iya. Namanya Kang Heri Macan. Oh, Heri Macan. Terus Kang Ilham, Kang Udang gitu. Itu Kang Ilham aja seangkatan saya, tapi Heri Macan dan Kang Udang senior saya. Terus anak sejarah. Wawan anak sejarah, Iwan anak sejarah Unpad gitu. So, kamu cari jam 4 sore sudah semua tarik. Nah timnya Heri Macan nggak muncul. Tim Heri Macan kemana nih saya bilang. Pas kita kumpul mana Heri Macan, coba kontak ke Heri Macan, di mana Kang? Wah saya mujar ini ketika di Pungungan terus masuk sungai, Cirawa pasti bekas kita. Terus naik Pungungan, di Pungungan ketemu tanda perusakan. Perusakan apa? Perusakan orang. Tanda-tanda lain kan kayak daun yang digigit gitu. Terus dikejar, terus ketahuan ada orangnya. Terus ada dikasih tanda ada. Oke, alhamdulillah berarti hari kedua itu. Udah mau 2 hari, jadi pas 2 hari yang disebutkan itu tadi sombongnya itu kan tadi itu terbukti. Setelah itu berjalan pencarian, udah si diplot sama Kang Heri Macan itu di situ, tinggal nanti nunggu Pak. Ya udahlah saya bilang, karena udah malam kalian mau tidur di mana? Di sini. Apa perbekalan yang kalian bawa? Ponco 1 dan mie instan 1 bungkus. Ya udah cukup kalau begitu. Besok saya jemput bawa makanan gitu. Iya. Sudah bayangin tidur pakai ponco, mie instan 1 bungkus. Cuaca dingin. Ya selamat cik saya teh, selamat beristirahat dengan tenang gitu. Besok saya jemput lah jam 7 saya sampai. Diplot di peta, di pos itu kurang lebih 90 derajat ke arah dia. Kenapa saya ngejar dia? Karena survivornya sudah, titik survivornya sudah tiga. Nah, terus saya bawa makanan, bawa timbal. Oke. Udah di sungai, kontak. Di mana coba radio komunikasinya? Oh iya di bukit, di koordinat sekian. Oke lah. Ada air, ada sungai itu, airnya bersih. Airnya bersih. Wah, mendingan mandi heula cek saya teh pada ngejemput begitu teh. Malah mandi we ngosrek heula, ngopi heula. Coba kamu berteriak Kang Macan, Kang Udang di mana berteriak. Padahal si Kang Udang kencing di pinggir lembah itu. Padahal saya ada di bawahnya. Ya balik. Kontak coba berteriak, coba mana dia. Nah, biarin aja lah saya bilang. Ngopi aja tuh. Begitu kedua kalinya ya saya kecil ngelihat kita si bapak udah cina mana ada nguan kelaparan ya akhirnya begitu itu ya udah sampai ke atas ketemu Kang Macan dan Kang Ilham, Kang Udang, Wawan, Iwan dari sejarah. Di mana kenapa kamu ngejar sampai sini? Saya bilang. Iya. Ini ada tuh.
Oke, kalau gitu mah perlu pasukan bantuan yang lain. Ya akhirnya ya biar diposisikan bantuan ada, angkatan mana di tahun 86 masih muda-muda kan, anggota muda waktu itu, dan semangat lagi, semangatnya masih tinggi itu. Langsung guys luar sih 80 kan cina lo mari SG di bawah itu dah. Oke, ada tim Sarja di Jakarta ikut gabung. Iya. Mungkin ya coba. Ya nanti ada cerita dari Jakarta ya lain lah cerita nanti. Tapi nah setelah itu apa ya saya minum dulunya. Ya boleh Kang. Iya batuknya. Boleh. Lebih terkuarip. Nah jadi karena saya sakit gigi, gigi teh nyut waktu itu teh ya. Yang kemudian satu sombong, kedua nipu barudak kata sebenarnya pada jauh kayaknya pada agak saya dihandap bermandi ya. Saya teh serahkan ke Harimacan untuk koordinator OSC ya, OSC Scan Commander untuk mencari seterusnya. Saya pulang scan di perjalanan Sukamantri ke tempat saya yang menemukan emblem dan sapu tangan sudah ada senior saya. Kenapa radio nggak dibuka? Ush, lupa saya bilang radionya nggak dibuka, lupa. Padahal saya inginnya kenapa nggak dibuka? Takutnya kan banyak yang ngejam kalau gitu teh di jam. Itu menghindari itu Kang, saya bilang. Ya, oke, sekarang mau kemana? Mau periksa gigi, saya sakit gigi, gitu dan ya udah pulang. Setelah itu dilanjutkan oleh Kang Macan. Ketemu 3 orang berdempetan itu. Terus setelah itu bersebar. Besoknya setelah 2 hari 3 hari saya ke sana lagi mencari yang sisanya dari lama. Itu beres. Dan yang sisanya saya juga bergeraknya dari Pasir Bogor. Ya udah, setelah itu ketemu beres-beres. Evakuasi yang lain. Itu perjalanan Gunung Salak. Sangat mengesankan Gunung Salak. Dulu korbannya berapa orang Pak? 6 orang, meninggal semua. Dan yang 2 orang sudah jadi kerangka ya dalam waktu seminggu lah ini. Yang 1 orang enggak lebih kalau dari kejadian dari awal kejadian. Terus yang 1 orang dari sungai. Itu juga menemukannya karena salah drop logistik aja dari helikopter atau koordinat, salah baca koordinat mungkin, sehingga begitu salah dikejar ada orang di sungai lagi telanjang bulat, pakaiannya rapi ya udah kamu pada itu mana dia tuh, kenapa wali pingsan ternyata si yang menemukannya karena kaget lihat jenazah di sungai gitu. Iya. Ketemu dari keempat terus pas ke Pasir Bogor buka itu yang mencari itu ratusan sampai ada 1.000 orang lah kurang lebih mencari sudah ketemu. Itulah perjalanan saya di Gunung Salak tahun 86 ya. 86-87 penemuan ini ya, orang yang tersesat di Gunung Salak, STM pembangunan Jakarta. Hipotermia ya. Kemungkinan hipotermi. Nah, Kang, Abah. Nah, kan kemarin Abah kan sering ya udah kemana-mana. Kalau begini Pak Akang ya. Akang nih maksa gini. Abah boleh. Abah ini kan udah pengalamannya banyak, pengetahuannya juga banyak tentang alam, tentang SAR gitu ya. Nah, kemarin itu kan sempat juga ada kasus yang di Gunung Dieng itu. Yang ternyata hipotermia yang meninggal itu loh, Abah sempat dengar itu nggak? Nah, gimana sih caranya melihat ciri-ciri orang itu hipotermia sih? Gimana? Karena waktu itu yang di kasus yang di Dieng, yang di Gunung Dieng itu sempat ada rombongan yang rekam rekam dia yang lagi dia nggak pakai baju, kaosnya dibuka tapi nyelimutin
ranting-ranting diselimutin. 5 menit kemudian sudah ditemukan meninggal. Jadi orang yang ngebuka baju menyelimuti ranting-ranting itu. Iya. Nah, rombongan ini tuh malah heureuy bercanda. Ini nih lagi ranting diselimutin gitu-gitu. Nah, kan mereka kan kalau udah naik gunung berarti harus ada pengetahuan itu yang kata hipotermia gimana sih ciri-cirinya biar nggak kejadian-kejadian kayak yang sudah-sudah gitu. Iya. Jadi ini pengalaman saya di Gunung Agung Iqbal waktu itu, Iqbal di Widyatama yang kena, disertai dengan tim potensi yang lain. Tiba-tiba orang itu bergetar, dinginan, terus ngomongnya nggak jelas, ngelantur, matanya sinar matanya sudah itu, bibirnya udah bergetar kebiru-biruan. Oh gitu. Itu tanda-tandanya. Terus kayak halusinasi gitu. Iya, halusinasi dan segala macam. Saya bilang ini jangan tidur itu orang itu, paksa aja bangun. Karena kalau tidur mati pasti. Karena seluruh urat darah dan segala macam kan bisa beku. Bisa beku ya. Karena dingin. Bangunkan sebelum sadar. Gimana caranya lah, pokoknya malah dibangunkan aja. Mau caranya keras dan segala macam, penting bangun dia sadar. Setelah itu ya kita evakuasi ke bawah dari ketinggian 2.600 batas vegetasi bawah ke Besaki. Jadi tanda-tandanya itu dia akan kedinginan terus bergerak, menggigil, terus kalau belum ada rangsangan atau supporting yang lain, makanan atau bahan baju dan segala macam, dia akan bergerak, duduk di batu, dia akan mengeluarkan asap mengepul gitu, seperti itu. Terus kalau sudah itu dia aneh-aneh gerakannya, buka baju, terus ngerapihin baju dan Iya. nah, itu tuh suka begitu ya sudah, kali itu sudah masuk stadium atau stadium 1, sudah masuk stadium, dan itu harus dibawa ke rumah sakit. Harus dibawa ke rumah sakit, harus dievakuasi karena nggak bisa kalau sudah itu masuk stadium itu udah nggak bisa, harusnya. Kalaupun baru gejala mau mendekati itu, sadarkan Nggak boleh tidur itu ya? nggak boleh tidur. Kalau tidur meninggal pasti, karena mungkin unsurnya urat darahnya. Nah, bisa aja tolongnya pertama itu kasih minum hangat ya. atau ada manis, bajunya diganti yang kering, masukin ke sleeping mat gitu ya, sleeping mat waktu diangkat dekat api unggun. Itu kalaupun masih belum, ya dibuka bajunya, ditelanjangi. Kita aja peluk sama kita yang telanjang juga. Supaya hangat ya. Supaya transfer panas tubuhnya pindah. Okay. Karena hipotermi itu penurunan panas tubuh yang sangat teratur dan tanpa disadari. Tanpa disadari oleh kita turun karena proses dingin. Itu mungkin dari awalnya pasti itu juga mungkin si pakaian juga mungkin mendukung. Iya, pakaian karena basah tuh itu kan ada proses evaporasi dan radiasi. Kalau misalkan contoh lah, kita diam di tempat api unggun pakai kaos. Iya. Terus basah kaosnya diangkat. Jadi hangat. Tapi karena tiba-tiba ada angin, dingin. Iya. Nah, itu kan begitu dingin itu kena angin, terus tiba-tiba hangat lagi karena panas tubuh mau keluar lagi. Jadi ada radiasi seperti kena angin lagi. Nah, itu kalau yang masih muda masih kuat, tapi kalau lama kelamaan itu bisa. Jadi sebaiknya kalau sudah kedinginan gede itu pakai jaket, langsung banyak minum air hangat atau teh manis atau pisang. Pisang itu. Nah, itu jadi tanda-tandanya dari menggigil, terus dari menggigil berubah ujung ini jadi warna
kebiruan atau ngomongnya ada balelo, terus matanya juga ada sinar matanya, itu udah harus dievakuasi. Nah, Bang, dengan tema yang Mahameru ini, survival soul, Abah dengan yang tadi ya pengalaman alam. Indonesia itu memiliki alam yang berbagai macam gitu ya. Indah lah. Ya, betul. Dan Abah sepertinya sudah menguasai itu gitu. Gimana caranya agar survive dan diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari? Itu gimana sih, Bah? Gitu. Survive di alam kan, karena memang Indonesia itu kan mau di kota mau di kan alamnya memang agak unik-unik ya. Yang panas terus dingin banget Indonesia ini. Menurut Abah gimana sih, kita harus seperti apa sih gitu? Kita harus mampu beradaptasi sebetulnya dengan kondisi perubahan cuaca, iklim, apalagi yang karena pengalaman saya di naik gunung ya, keluar hutan, masuk hutan itu mampu beradaptasi dengan kondisi situ, dibekali dengan latihan fisik, terus pengetahuan tambahan tentang peralatan, pengetahuan tentang ilmu navigasi, survival dan itu belajar. Survive itu, dan orang yang sekarang ya, contohnya sekarang kerangka berpikirnya tidak pernah memikirkan survive, bahwa setiap saat akan terjebak atau masuk pada kondisi survive. Jadi seolah-olah tenang aja, persiapan sudah aman, fisik sudah bagus, naik saja. Padahal kan setiap detik kondisi apes kita itu mengikuti. Jadi kan apes tidak ada kalendernya ya. Kalau apes tidak ada kalendernya. Jadi apes itu mengikuti setiap saat. Begitu apes terjadi kondisi survival. Nah, orang kadang-kadang lupa memikirkan kondisi survival. Padahal kalau kita memikirkan kondisi survival, peralatan sudah harus layak dipakai. Perbekalan harus siap untuk berapa hari. Perjalanan naik pendaki gunung harus disiapkan. Pengetahuan teknik hidup di alam bebas harus punya. Jadi kalau terjadi trouble itu mudah mengatasi rasa paniknya karena sudah beradaptasi. Kalaupun sudah mudah mengatasi rasa panik dan sudah berkuasa, terjadi sesuatu, itu post meyer namanya. Kehendak Allah atau sunatullah, apa bahasa kita post meyer gitu kan. Itu. Jadi survive itu bukan di alam saja, ternyata di kehidupan sehari-hari itu tuh kita harus mampu beradaptasi dengan kondisi-kondisi. Jadi intinya mungkin pengalaman di alam dengan keterbatasan, tapi dibekali dengan pengetahuan dan persiapan mungkin akan bisa bertahan. Yeah. Begitu juga mungkin di kehidupan sehari kita mesti dibekali dengan pengetahuan supaya bagaimana caranya bisa bertahan sampai intinya sehari-hari berteman itu juga mesti punya perbekalan seperti itu dan beradaptasi beradaptasi dengan keadaan kondisi. Kadang-kadang tiba-tiba kita ujuk-ujuk COVID atau apa, kita juga bisa bisa beradaptasi untuk survive di kehidupan sehari-hari, mungkin seperti itu ya. Kenapa saya sampai bisa berhadapan dengan Kang Ope, Teh Yani ya? Iya, paling muda. Paling muda. Saya pertengahan. Itu karena mampu beradaptasi. Kemampuan beradaptasi kan bermacam-macam. Bahwa terus yang harus diingat, survival itu bukan bagaimana bisa makan, bukan, tapi bagaimana bisa hidup. Bisa hidup ya. Jadi makan apa saja asal bisa hidup. Tapi kalau cari makan, survival itu nanti pilih-pilih kan, selera lagi dengan macam, celaka dengan. Buat anak-anak muda yang FOMO mungkin sekarang FOMO, iya benar, yang FOMO terkadang pengen naik gunung FOMO, ternyata dia nggak punya pengetahuan gitu. Nah, boleh silahkan pesan-pesan apa? Oke, jadi buat generasi milenial
generasi gadget atau generasi strawberry katanya karena generasi strawberry pink dengan strawberry itu lembek banyak manis tapi lembek segala macam. Tapi Asam ada. Jadi sebaiknya kalau mau berkegiatan di alam terbuka ya kita patut mempersiapkan diri. Persiapan itu macam-macam. Ada persiapan fisik, persiapan peralatan perbekalan, persiapan pengetahuan. Pengetahuan apa? Teknik hidup pada alam terbuka atau teknik hidup di gunung itu banyak macam. Itu pelajari dan segala macam. Yang intinya bahwa kerangka berpikir itu harus survive. Bahwa pada kondisi tertentu akan masuk di kondisi survive, itu harus dipikirkan oleh siapapun, baik yang pomo ataupun yang biasa, itu harus. Jangan menganggap enteng masalah alam, karena alam itu mengandung dan mengundang bahaya. Ketika kita lengah, kan subjektif danger yang banyak mempengaruhi kita, yang banyak celaka itu subjektifnya. Ketika kita lengah, jangan lupa bahwa kondisi survival itu akan terjadi setiap saat. Jadi ya bekalilah diri, persiapan diri dengan perencanaan dan persiapan perjalanan. Itu jadi untuk generasi milenial dan generasi gadget ataupun generasi yang lainnya, pomo kalau mau naik persiapan diri, silakan. Mau sehari, mau 3 jam atau mau setengah hari naik gunung, itu harus berpikir bahwa kondisi survival itu akan menghadapi. jangan manja gitu ya, Abah. Terima kasih, Abah. Ya mungkin teman-teman itu mungkin penuturan dari beliau sebagai pelaku pencinta alam, pelaku kegiatan SAR. Mungkin itu yang tadi setelah diinikan kebukaan. Mungkin begitu aja ya, kita tutup podcast hari ini. Terima kasih Pak Iwan, Mariani. Salam Survival Soul. Sukses.